Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Amazfit Active 3 Premium, dan di video hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik rahasia yang bisa Anda gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol. Pada dasarnya secara default Anda sudah memiliki beberapa pintasan dengan menekan tombol-tombolnya. Anda bisa menekan dan menahan tombol select untuk melakukan suatu aksi. Anda juga bisa menekan dan menahan tombol atas untuk melakukan suatu aksi, begitu juga dengan tombol bawah, serta menekan tombol kembali 2 kali. Dan kita bisa menyesuaikan aksi-aksi ini. Pada dasarnya kita bisa mengubah cara pintasan-pintasan ini bekerja, dan untuk melakukannya kita perlu membuka menu dengan menggeser ke kiri di layar utama. Ketuk pengaturan, tentu saja di pengaturan, lalu kita perlu mencari preferensi dan ketuk itu. Di sini, kita perlu menemukan tombol pintasan, lalu ketuk tombol tersebut, dan kita sudah mendapatkan pintasan. Panjang, tekan dan tahan tombol pilih, tekan tombol pilih, tekan dan tahan tombol atas, tekan dan tahan tombol bawah, dan tekan tombol kembali 2 kali. Dan kita dapat menetapkan fungsi yang berbeda untuk masing-masingnya. Mari kita mulai dengan menekan dan menahan tombol pilih agak lama. Sebagai contoh, saya ingin membuka menu latihan dengan menekan dan menahan tombol pilih. Kemudian kita memiliki, itu adalah proses penekanan yang panjang. Kemudian tekan seperti biasa. Misalnya saya ingin menggunakannya untuk musik. Kemudian ada tombol tekan lama, yaitu tombol atas. Saya akan menggunakannya untuk, katakanlah, kompas. Kemudian, tekan lama tombol bawah, mari kita gunakan untuk entah apa, mungkin pengatur waktu. Dan terakhir, tekan tombol debug 2 kali, saya akan menggunakannya untuk, katakanlah, pengaturan. Jadi cari pengaturan. Saya tidak melihat pengaturan. Seharusnya ada pengaturan di suatu tempat di daftar ini. Oh, saya melewatkannya. Ini dia pengaturannya, oke? Dan sekarang jika saya tekan dan tahan tombol select, itu akan membuka menu latihan. Jika saya tekan sekali, itu akan membuka. Tidak. Kita perlu pergi ke watch face, karena jika kamu menekannya di menu, itu pada dasarnya akan maju. Tapi jika kamu menekannya di tampilan jam, itu akan membuka kontrol musik, lalu tekan dan tahan tombol atas akan membuka kompas. Tentu saja, lalu kita punya tombol bawah dan itu adalah timer, dan terakhir, tekan 2 kali, tombol kembali akan membuka pengaturan. Oke, jadi begitulah cara kamu menyesuaikan pintasan Bastian yang bisa berguna dan membuat jam tanganmu lebih nyaman digunakan. Lebih personal pada dasarnya. Dan fitur cepat berikutnya yang saya rekomendasikan untuk digunakan dan sebenarnya tidak terlalu dijelaskan. Dimanapun, yaitu telapak tangan. Kamu pada dasarnya bisa menekan telapak tanganmu di layar jam untuk mematikannya. Dan kamu juga bisa menggunakannya untuk membisukan suara. Mematikan layar sangat berguna di beberapa tempat. Di beberapa tempat kamu tidak ingin diganggu. Misalnya, mungkin kamu sedang rapat di bioskop atau di tempat lain dan ingin mematikan layar dengan cepat. Kamu tidak ingin menunggu layar mati sendiri, yang mungkin memakan waktu. Sebenarnya kamu bisa langsung mematikannya. Dan untuk menggunakan opsi bisu, cukup tekan telapak tanganmu di layar. Untuk membisukan suara ini, kamu perlu masuk ke pengaturan dan mengaktifkannya, jadi buka pengaturan dan cari suara dan getaran. Dan di sini ada opsi yang disebut tutup untuk membisukan, dan jika kamu mengaktifkannya. Dan pada dasarnya kamu bisa menekan telapak tanganmu di layar jam untuk membisukan suara. Yang juga bisa berguna dalam beberapa situasi seperti rapat, dan jika kamu mendapat notifikasi atau semacamnya, kamu bisa langsung membisukannya dengan menekan telapak tangan di layar jam tanganmu. Fitur lain yang ingin saya rekomendasikan atau trik rahasia yang ingin saya bagikan adalah mode sarung tangan. Pada dasarnya, mode ini akan meningkatkan sensitivitas layar, dan ini bisa berguna dalam beberapa situasi. Mungkin kamu sedang memakai sarung tangan dan ingin tetap menggunakan jam tanganmu dengannya. Atau mungkin kamu memasang pelindung layar seperti foil atau kaca di layar jam tanganmu, dan layarnya jadi kurang responsif saat ditekan setelah pelindung layar dipasang. Kamu bisa mengaktifkan mode sarung tangan dan semoga saja sensitivitas layar akan meningkat serta responsivitas layar akan membaik saat kamu menggunakan pelindung layar. Dan untuk mengaktifkannya kita perlu pergi ke preferensi mode sarung tangan, dan disitulah Anda dapat mengaktifkannya.
Dan tentu saja, Anda dapat menonaktifkannya jika Anda tidak menyukainya. Namun saya sarankan untuk mencobanya jika Anda menggunakan pelindung layar atau sarung tangan, dan semoga ini membantu Anda. Oke? Dan hal terakhir yang saya sarankan untuk diperiksa adalah opsi untuk mengunci layar sentuh. Ini tidak terlalu berguna, tetapi mungkin juga berguna dalam beberapa kasus. Mungkin saat Anda tidur dan tidak ingin secara tidak sengaja menekan sesuatu di layar, Anda bisa mengaktifkan kunci layar sentuh. Atau jika Anda ingin mandi atau berenang sambil tetap memakai jam tangan, fitur ini bisa sangat berguna. Karena jika Anda tidak mengunci layar sentuh dan terkena air, entah itu saat mandi, di kolam renang, atau yang sejenisnya, layar akan menjadi kacau. Pada dasarnya, karena air bersifat konduktif, sehingga akan berinteraksi dengan layar. Tapi Anda bisa mengunci layar sentuh dengan membangunkan layar pada geser ke bawah dari atas layar. Untuk panel cepat, geser ke kiri, lalu ketuk ikon kunci untuk mengunci layar sentuh. Seperti tadi, ini bisa dipakai saat mandi, berenang, atau aktivitas lainnya. Itu pada dasarnya akan mencegah Anda menyentuh layar secara tidak sengaja, yang bisa sangat berguna dalam beberapa situasi. Dan setelah selesai, Anda cukup mematikannya dengan menekan dan menahan salah satu tombol. Setelah itu, layar akan terbuka kembali dan Anda bisa menggunakannya lagi. Dan itu saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.